Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwah Harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat berta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Dakwah, berikut ini adalah wilayah kepulauan milik Australia, namun penghuninya adalah bangsa Melayu dan beragama Islam 98%. Berikut ini adalah ulasannya. Sahabat Dakwah, Cocos Keeling adalah sebuah wilayah kepulauan kecil terdiri dari 2 atol dan 27 kepulauan koral yang beribu kota West Island, terletak di Samudra Hindia yang saat ini dikuasai oleh Australia. Kepulauan ini berjarak sekitar 1000 km dari Jakarta dengan jumlah penduduknya sekitar 1000 jiwa pada sensus tahun 2005. Dan 98% mayoritas penduduknya adalah Muslim keturunan Melayu Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera. Sahabat Dakwah, kehidupan mayoritas Muslim di sana masih kuat memegang ajaran Islam dan juga budaya leluhur mereka. Muslim Cocos juga mengenal budaya selamatan atau kendurenan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Selain bahasa Inggris, mereka juga menggunakan bahasa Jawa atau Melayu sebagai bahasa kedua mereka. Mayoritas penduduk Kepulauan Cocos tinggal di Home Island atau Pulau Selma. Sahabat Dakwah, ketika hari raya tiba, segala makanan dihidangkan serta tradisi sungkeman masih berlaku di sana. Dalam pergaulan mereka juga masih memegang teguh ajaran Islam. Para pemuda dan pemudi dilarang melakukan pacaran atau pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam. Sahabat Dakwah, selain keturunan Melayu dan Jawa, Kepulauan Cocos juga dihuni oleh warga Australia yang sudah membaur dengan penduduk setempat. Mereka Muslim, membangun masjid, musola, memilih pemimpin atau pengurus kampung, dan menentukan perayaan-perayaan umat Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Sahabat Dakwah, masyarakat dari berbagai latar etnis ini hidup berdampingan menjaga agama dan melestarikan budaya yang dibawa nenek moyangnya ratusan tahun yang lalu. Dalam hal ini, pernikahan penduduk Kepulauan Cocos masih menggunakan adat Islam Melayu dan Jawa. Bila ada muda-mudi yang sudah siap menikah, maka satu-satunya jalan adalah lewat perjodohan atau ta'aruf dalam Islam. Mereka berdua dipertemukan oleh pihak keluarga. Jika di antara mereka saling menyukai dan siap untuk menikah, maka kedua keluarga langsung melamar atau menghitbah sang gadis tersebut. Sahabat Dakwah, dalam keseharian berbusana, Muslim Cocos sangat memperhatikan syariat Islam. Para wanita harus memakai jilbab dan sahabat Dakwah, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh para wisatawan jika berkunjung ke sana. Mereka harus memakai baju yang sopan dan tertutup. Bila ingin masuk ke masjid atau rumah, warga juga harus melepaskan alas kaki. Dilarang menyentuh bagian kepala anak-anak dan dilarang menggunakan tangan kiri dalam melakukan segala hal. Sahabat Dakwah, dalam hal pendidikan, karena kepulauan ini dikuasai oleh Australia, pemerintah Australia menyediakan sekolah-sekolah yang dioperasikan oleh Menteri Pendidikan Australia Barat. Setiap sekolah disediakan ruang sholat bagi pelajar yang ingin beribadah. Sahabat Dakwah, di antara 27 pulau di Kepulauan Cocos hanya ada 2 pulau yang dihuni, yakni Pulau Salma atau Home Island dan Pulau Panjang atau West Island. Ada sekitar 450 warga Muslim yang tinggal di Pulau Salma. Pulau ini juga menjadi tempat berkumpulnya seluruh kaum muslimin di Kepulauan Cocos. Sahabat Dakwah, tradisi mudik atau balik kampung juga bisa dilaksanakan atau dilepaskan dari budaya mereka. Bila hari raya tiba, Muslim Cocos yang tinggal di Pulau Panjang akan mudik ke Pulau Salma untuk bertemu berserta berkumpul dengan sanak keluarga mereka. Sahabat Dakwah, toko yang menyediakan makanan dan minuman halal juga banyak tersedia di Pulau Salma. Daging babi dan minuman beralkohol dilarang keras masuk di pulau tersebut. Dengan begitu, pasokan makanan halal bagi warga Muslim benar-benar terjaga. Sejumlah pengamat memuji Muslim Melayu Cocos yang sangat religius dan menjaga agama dan budaya nenek moyang mereka.
Sahabat dakwah, mayoritas kaum muslim Cocos Island bekerja sebagai nelayan. Mereka biasanya melaut di sekitar kepulauan tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang juga menyediakan jasa persewaan kapal atau peralatan selam bagi para wisatawan yang datang ke pulau tersebut. Sahabat dakwah, penduduk muslim Cocos Island dikenal sangat berpegang teguh dengan ajaran Islam dan memiliki sifat yang santun layaknya orang Asia Tenggara. Mereka hidup sederhana dengan kehidupan yang islami serta sangat menjaga diri dari ide-ide barat dan pergaulan bebas. Sebagai generasi muslim yang berakar dari tanah Nusantara, mereka sanggup untuk tetap memegang teguh tali agama dan ajaran Allah Azza wa Jalla. Sahabat dakwah, walau muslim Cocos hidup di bawah pemerintahan Australia, namun mereka bisa menjaga akidah serta agamanya. Mereka juga tidak melupakan asal akal mereka yang berasal dari Nusantara. Generasi muda Islam di sana juga mencintai Islam sebagaimana rahmat lil alamin menyinari kehidupan di Pulau Cocos. Dalam keterpencilan dan sedikit guru agama, generasi muslim Cocos tetap semangat dan menimba ilmu agama. Mereka tetap berpegang teguh dan berkeyakinan bahwa Islam adalah jalan hidup yang sempurna. Sahabat dakwah harian TV, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat, juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube dakwah harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.